Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmatasy syaikh ihduri lana bihadzal mahdari wal ta'ti fi binadratin biha analu wa tari wal takshifi mahammana min maradin wal faqri wabtah alaina rabbana ma fihi khairil umuri wamnun alaina bil ghina wa bil ulumil ghurari. Salli wa sallimil ilah ala nabiyil azhari Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zumari. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qal bayanu syurutil iradati, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat keinginan, wa muqaddimatil mujahadati, dan persiapan mujahadah, wa tajridil muridi, dan berangsur-angsurnya seorang murid selangkah demi selangkah fi suluki sabilir riyadhati, dalam menempuh, dalam bertata krama menuju jalan riyadhah, mengolah diri dalam ibadah. I'lam, ketahuilah olehmu, anna man syahadal akhirata biqalbihi, sesungguhnya orang yang telah menyaksikan akhirat melalui hatinya, musyahadata yaqinin, benar-benar penglihatan secara yakin, asbaha bid-darurati, maka orang itu telah menjadi dengan mudah muridan, orang yang punya keinginan harsal akhirah, mencari bekal, mencari ladang akhirat. Jadi orang kalau udah akhirat ada di dalam hatinya, secara mudah, secara refleks, secara doruri kan kagak pakai dipikirin lagi, bukan hal yang dibuat-buat, bukan hal yang diada-ada, pokoknya dia mau ngapain aja tujuannya akhirat. Kalau orang akhirat udah ada di hatinya, mushtaqan ilaiha, dia akan rindu selalu kepada akhirat. Salikan subulaha, dia akan menempuh jalan-jalan akhirat itu. Mustahinan bina'imid dunia, dalam keadaan memandang hina kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang kalau udah nikmat menuntut ilmu, yang lain lupa. Begitu Imam Sibawaihi nikah, dari mula malam pertama bininya kagak dicolek-colek, gak coba itu, ya enggak? Sebab orang kalau udah lezat sama ilmu, lezat sama akhirat, dunia udah kagak dipikirin lagi. Waladzatiha, dan dia telah merasakan kelezatan-kelezatan akhirat. Ya. Sampai Al-Imam Subki dalam kitab Tabaqatul Kubra Asy-Syafi'iyah, beliau menginventarisir ratusan ulama-ulama yang berafiliasi dalam madhab Imam Syafi'i. Itu kitab 10 jilid, nama kitabnya At-Tabaqatul Kubra Asy-Syafi'iyah. Selain nulisin biografi ulama-ulama madhab Syafi'i dan fatwa-fatwa para ulama-ulama dalam madhab Syafi'i, juga Imam Subki sering memberikan kritikan pada pendapat-pendapat ulama. Salah satunya kritikan Al-Imam Subki kepada Imam Al-Ghazali. Panjang babnya, ditulisin dalam kitab
Tabaqatul Kubra Asy-Syafi'iyah. Dalam kitab itu Imam As-Subki mengutip cerita dengan sanad yang panjang. Ini cerita lebih ditulisin melebihi 4 lembar. Dia dapat sanadnya bahwa di satu negeri ada seorang perempuan yang solehah, bukan sekedar rajin ibadah, tapi taat sama laki luar biasa. Padahal lakinya tukang kayu. Wa kana zaujuha najjaran faqiran. Udahnya tukang kayu, miskin lagi. Ini perempuan emang bener-bener yakin aset utama seorang perempuan meraih ridho Allah sama sorga, selain jalanin ibadah, aset utama itu berupa ketaatan sama laki. Makanya tuh perempuan kagak bakalan masuk sorga kalau duraka sama laki. Dia kata sembahyang ibadahnya najub. Sebab aset ini penting, ya. Dia mau rajin puasa, dia mau rajin sholat sunnah. Kalau hubungan sama laki buruk, di cancel sama Allah, kagak jadi masuk surga. Ini bini udahnya rajin ibadah, taat sama laki luar biasa. Lakinya satu saat dapat panggilan jihad, ngikut perang tuh laki. Begitu laki ngikut perang, berminggu-minggu ditungguin gak pulang-pulang. Dia dengar ada rombongan yang pulang, nah ini rombongan lakinya nih. Dia tanya tuh sama yang ngikut perang, lakinya. Ternyata kata kawan-kawannya, oh suami ente meninggal, suami ente gugur dalam perang. Ini perempuan pengen banget nemuin laki. Dicari di mana tempat perangnya dulu, biar kata fisiknya belum tentu nemu, paling kagak saya pengen lihat kondisi tempat di mana laki saya meninggal. Bila dia telah mati, tunjukkan padaku di mana kuburnya, walaupun sedetik saja, izinkanlah aku membelainya. Aku rela walau melepaskan nyawaku ini. Ya Allah, tuh perempuan saking sayangnya sama lakinya. Lakinya nggak pulang-pulang, udah cari, udah sabak itu tempat di mana lakinya meninggal. Dia sasar susur sunggal pojok, asal ada kata gundukan, wah ini kali nih, taunya batu. Udah cari, saking capeknya nih perempuan, separuh putus asa, nemu pohon, dia senderan sampai kepulesan. Orang udah kebangetan capek. Perempuan ini disebut namanya Rohmah binti Ibrahim. Imam Subki bikin judul Imra'atun ta'kulu ta'ama syuhada. Perempuan yang pernah makan jamuan orang yang mati syahid. Begitu dia kecapean, dia pules, Allah kasih ngimpi. Begitu ngimpi, dia nemu lakinya. Lakinya ada di sorga. Itu lakinya lagi berada di haud telaga, lagi pada minum sama kawan-kawannya yang meninggal jihad. Kisah ini juga sebagai kelugasan bahwa orang mati syahid Allah kasih rezeki. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sekali-kali kau sangka orang yang berperang meninggal di jalan Allah mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh laki lagi tertawa, bininya ngeliat lakinya girang banget. Bang, masih kenal sama saya, potret saya masih ada. Dan kalau kata Bokir begitu, metonah dan memang demenannya.
Tona foto gue yang pakai kos kutang masih ada. Kata gitu. Kan dulu demenan gua. Dipanggil lakinya girang banget ngeliat lakinya. Tuh laki ngelihat bininya manggil dia bukan seneng, malah ngomel. Kata lakinya, lu ngapain di sini? Lah ini bukan tempat lu. Ini tempat orang yang mati dalam jihad, Allah taruh sini. Sono lu pulang. Bininya ngata gini, ya Allah abang tega buat saya berhari-hari nyari abang, begitu nemu saya diusir. Akhirnya nih temennya nih, temen lakinya kesian. Lu jangan begitu-begitu amat apa? Bini udah nyari, lu begitu banget lagi. Udah kasih dia. Bang, lah saya aus banget ini pengen ngonggor. Kausan. Bagi saya ngapa dikit? Kagak, ini makanan, ini minuman bukan buat lu. Ini buat orang yang mati jihad. Lakinya dibayar-bayarin sama temannya, udah kasih biar dikit. Mau kagak mau tuh lakinya ngambilin gelas, dikasih bininya. Itu air belum masuk tenggorokan baru nyampe bibir. Itu perempuan keburu bangun. Begitu dia bangun, dia kaget. Dia pegang-pegang bibirnya masih basah. Dikata ngimpi, kayaknya jelas banget. Dikata jelas banget, kejadian nyata. Dicari-cari lakinya kagak. Waduh, ngimpi ternyata. Itu orang baru minum dikit, seteguk enggak nyampe tenggorokan langsung hilang, udah bangun mimpinya. Begitu itu perempuan pulang, dia masih Allah kasih hidup panjang umurnya. Setiap itu perempuan makan makanan dunia, minuman dunia, dia udah muak. Asal dia makan muntah, asal dia minum muntah. Sampai jangan kata makan, sama kencing aja kagak. Orang kagak ada yang masuk. Padahal dia cuma nyicipin dikit nikmat akhirat. Imra'atun ta'kulu ta'ama syuhada. Seorang perempuan yang Allah kasih nikmat nyobain jamuan orang-orang yang mati syahid. Yang dikata dunia sama akhirat. Dunia nggak ada sembabat mengungguli. Jangan kata unggul, sama aja juga nggak ada seujung kuku hitam. Ini yang dikata orang kalau udah nikmat sama akhirat mustahinan bini'amid dunia, bina'imid dunia. Dia akan memandang hina kenikmatan dunia. Dunia udah nggak nikmat lagi. Fa inna man kanat lahu kharzatun, karena sesungguhnya siapa aja yang bersama dia punya sesuatu, kharzatun, manik-manik permata. Ada orang punya manik-manik permata. Para'a jauharatan nafisatan, tiba-tiba dia melihat mutiara yang begitu mahal. Lam tabqa lahu ragbatun fil kharzati, sudah tidak tersisa bagi orang itu ragbatun, keinginan, fil kharzati, pada manik-manik itu. Orang kalau udah sering naik Alphard, lah naik KWK udah kagak nikmat. Iya. Iya. Maren-maren naik Alphard udah belonjor. Ya Allah, bangkunya empuk banget. Tempo-tempo udah naik Metro Mini. Yang gimana bangkunya keras. Ya Allah. Imam Ghazali ngasih tamsil begitu. Orang kalau udah nikmat sama akhirat, yang lain kagak bakal dia lirik. Jangan kata lirik, pengen aja ogah. Ini yang kata Imam Al-Ghazali, babu syurutil irada. Bab ngomongin kepengen dulu dah. Kepengenan buat nempuh jalan akhirat, baru ngomongin bab pengen. Orang kalau seluruh hatinya dipenuhi, didominasi sama akhirat, dunia udah nggak ada nilainya. Ya, seperti orang yang punya manik-manik permata, dia ngelihat ada mutiara, dia demen sama mutiara, tapi yang dia punya manik-manik udah nggak punya keinginan lagi, sebab dia udah ngelihat sesuatu yang lebih indah. Ya enggak?
Ini dia punya jelek, ngelihat cewek-cewek lain cakep, lah mau kawin lagi. Begitu. Karena masih ada yang dinilai lebih berharga, bernilai dari apa yang dia punya. Tuh. Wa qawiyat iradatuhu fi bai'iha, sehingga muncul keinginan, kuatnya keinginan fi bai'iha untuk menjual manik-manik itu bil jauharah, demi mendapatkan mutiara itu. Ya. Dia ngelihat barang yang dia suka, barang yang ada dia mau jual, dia bakal beli yang dia suka. Ya gitu. Orang kalau udah demen dikasih yang lain gak mau. Kayak bocah diajak nonton layar tancap sama bawahnya, emang dia cuma mau dibeliin balon, dibeliin telur cecek, ngambek. Orang bukan itu yang pengen. Wa man laisa muridan hartal akhirati, wa man, dan siapa saja laisa muridan hartal akhirati, yang gak ada keinginan buat mencari bekal akhirat, ya, dia nggak ada keinginan dalam artinya jadiin dunia sebagai ladang menuju akhirat. Wala taliban liliqa'illah, dia juga nggak ingin jadikan dunia ini untuk menuntut perjumpaan dengan Allah. Orang kalau udah akhirat mulu sama mati paling berani, udah siap aja dia. Orang kan yang masih cinta sama dunia, warisan, emang babu udah mati dia belum pada bagi, alasan ada kata gua ademin dulu. Coba itu, emang marah lo, hak orang lu kagak kasih, ya. Toliban liliqa'illah, udah siap sama mati kalau dirinya didominasi sama akhirat. Dalam bab ini, kalau bab cerita yang sering disebutin Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diraja pada zamannya. Dia kalau kemana-mana rumahnya dikunci, bininya, pembantunya ditinggal, jangan sampai ada yang masuk. Ghirah, kecemburuan seorang mukmin kepada keluarganya, apalagi Nabi. Dia nggak mau privasi itu menjadi konsumsi publik, ya enggak. Punya bini cakep, wah dipajang-pajang mulu, wah bahaya. Nabi Daud dia mau keluar rumah, rumahnya dikunci. La yadkhuluhu ahadun, biar orang kagak bisa masuk. Kebiasaan Nabi Daud begitu. Pada satu saat begitu Nabi Daud keluar, bininya nih kayaknya ada yang geratak-geratak di ruang utama. Diintip sama bini, lah kok lelaki, lah dia masuk dari mana, emang pintu dikunci. Dia panggil dayang-dayang. Lantar kalau Nabi Daud pulang dia kata apa ini? Lah tiba-tiba ada orang. Waduh, ini jadi berita yang agak enak nih. Nabi Daud pulang. Begitu Nabi Daud pulang kaget, lah orang dikunci kok ada orang. Kata Nabi Daud, mananta wa manil ladhi adkhalak, siapa ente? Siapa yang bisa masukin ente kemari? Ruangan rumah semua aneh kunci. Kata tuh orang, wa ana alladhi la ahabul muluka, saya adalah orang yang gak pernah takut sama raja yang ada di dunia, dan saya adalah orang yang gak bisa dihalangi oleh sesuatu pun. Nabi Daud idan anta malakul maut, kalau begitu ente malaikat maut dong. Kata tuh orang, iya ane malakul maut. Wah, Nabi Daud paham. Begitu Nabi Daud itu nanya, dia ngaku malakul maut, marhaban bi amrillah, saya udah siap nerima perintah yang Allah kasih buat ente, cabut aja nyawa. Nabi Daud gak pernah sakit, jadi meninggal dalam keadaan sehat walafiat, ya. Begitu Nabi Daud denger dia datang, udah nggak pakai ogah lagi, dia nerima. Taliban liliqa'illah, ya. Kalau udah akhirat semuanya,
dia mencari bagaimana peluang-peluang untuk dekat bahkan kembali kepada Allah. Fahuwa li'adami imanihi billahi wal yaumil akhir. Penyebabnya nih, penyebab orang enggak semangat sama akhirat, penyebab orang enggak menjadikan dunia sebagai ladang aset menuju kebahagiaan akhirat, sebabnya orang takut sama mati apa? Fahuwa li'adami imanihi billahi wal yaumil akhir. Itu udah pasti penyebabnya adalah ketiadaan iman orang itu dengan Allah dan hari akhir. Walastu a'ni bil iman, kata Imam Ghazali. Dan tidaklah yang saya maksud bil imani dengan iman, haditsan nafsi, bisikan yang ada di jiwa. Jadi penyebabnya orang takut mati, kurang iman sama Allah sama hari kiamat, sama hari akhir. Jadi yang dikata iman bukan sekedar bisikan yang ada di jiwa. Wa harakatal lisani, bukan karena semata-mata gerakan lidah. Iya, gue beriman. Ya, bukan itu. Bukan hanya gerakan lisan bi kalimatai syahadati, bukan sekedar lisannya yang menggerakkan. Bukan hanya gerakan lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat min ghairi sidqin wa ikhlasin, tanpa adanya pembenaran dan keikhlasan. Orang yang takut sama akhirat, orang yang takut sama mati, orang yang kagak semangat beramal di dunia buat bekal akhirat, orang yang kagak punya iman, orang yang kagak punya iman kepada Allah dan hari kiamat. Yang dikata iman bukan sekedar mengucap dua kalimat syahadat. Yang dikata iman bukan hanya kalimat syahadat yang kita baca atau ucapan pernyataan iman tanpa ada pembenaran dan keikhlasan dalam diri kita. Ya. Fa inna dzalika yudahi, maka sesungguhnya yang demikian itu, orang yang mengucap iman, orang yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi enggak membenarkan esensi yang ada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu menjadi ucapan doang. Itu orang yudahi, serupa qaulaman saddaqa, seperti orang yang membenarkan bi annal jauharata, dengan sesungguhnya mutiara khairun minal kharzati, lebih mahal daripada manik-manik permata. Orang yang sekedar mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa dia yakini dan ikhlas, ya, tanpa ada membenarkan kalimat itu aplikasi dalam kehidupan, seperti orang yang tahu mahalan mutiara ama permata. Illa annahu la yadri minal jauharati illa labzuha, illa labzuha, cuman aja dia nggak tahu, dia cuman japlak dengar doang bahwa mutiara lebih mahal dari permata. Tuh menjogrogan permata kayak mana, cakepnya kayak apa dia kagak tahu. Namanya doang golok, golok beli di Cibodas, golok sorenan yang dipakai sama pencak silat bakal palang pintu. Golok doang, putih mengkeralep. Coba bakal belah kelapa, bengkok. Ya enggak? Begitu juga orang yang punya iman la ilaha illallahnya cuman sebatas mulut. Hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah enggak masuk ke hatinya. Itu seperti orang yang kenal, tahu mahalan mutiara ketimbang permata, tapi dia enggak pernah lihat mutiara itu kayak apa. Ya, cuman dengar doang. Cuman dengar begitu. Kayak gitu. Jadi bukan golok Krisdoren, goloknya golok para wisata yang dibeli di Cibodas, ya enggak? Yang 30.000. Jangan kata pakai kelapa, ngiris bengkoang aja kagak bisa. Kelapa lagi yang keras. Tuh ceritanya begitu. Ya. Wa amma haqiqatuha fala. Adapun hakikat dari kalimat la ilaha illallah, iman tersebut, dia nggak ngerti apa-apa. Iman itu bukan hanya sekedar ucapan lisan kalimat syahadat,
tapi merupakan pembenaran, pengamalan, aplikasi dari nilai-nilai yang ada di dalamnya. Wa mithlu hadzal musaddiqi idza alifal khazrajta qad la yatrukuha. Wa mithlu hadzal musaddiqi, dan perumpamaan orang yang membenarkan, idza alifal khazrata, apabila dia telah akrab dengan yang namanya khazrah, idza alifal kharzata qad la yatrukuha wa la ya'zumu istiyaquhu ilal jawharat. Seperti orang yang kenal kharzah, ya, seperti orang yang mengenal kharzah, qad la yatrukuha, dia enggak mau tinggalin kharzah itu, wa la ya'zumu istiyaquhu ilal jawharati, dan tidak menjadi besar kerinduan dia kepada jauharah, mutiara itu, karena yang dia cukupin dirinya sama sesuatu yang rendah. Dia cukupin dirinya sama dunia, akhirat yang berharga dia nggak kenal, sehingga dia cukup sama dunia aja. Kayak kita nih, emang main kagak kemana-mana, nggak pernah jalan-jalan, ya enggak? Belanja di Alfamart udah wah banget. Dia kagak tahu ada Giant, dia kagak tahu ada apa Carrefour. Dia belanja di agen sebelah rumah, dia kata udah banyak, padahal emang dia nggak kemana-mana, dia kagak tahu. Itu kalau dia beli di supermarket besar, ya enggak, susu aja itu raknya, ya, dari susu orang mau bunting, dari susu orang hamil menyusui apa aki-aki mau mampus, ada susu. Orang kemarin dia belanja samping rumah doang. Jadi orang kalau udah merasa cukup sama yang rendah, qad la yatrukuha, dia nggak mau tinggalin sesuatu karena yang dia tahu itu doang. Wa la ya'zumu istiyaquhu ilal jawharati, dan tidak menjadi besar, enggak terpancing keinginan kerinduannya terhadap barang yang murah, terhadap barang yang mahal berbentuk mutiara itu. Fa'idan, maka ketika itu al-mani'u, faktor yang menjadi penghalang minal wusuli, untuk sampai seseorang kepada hakikat akhirat, ada musuluki, yaitu enggan melakukan suluk, melakukan tata krama, melakukan amalia untuk menempuh akhirat. Ya bagaimana mau sampai, orang kagak ke mana-mana. Wal mani'u minas suluki, dan yang mencegah seseorang melakukan suluk, adamul iradati, kagak punya kepengen, udah cukupin dirinya sama itu, ya. Wal mani'u min iradati minal iradati, dan yang menjadi penghalang dari adanya iradah dalam diri seseorang, adamul imani, yaitu ketiadaan iman. Ini intinya. Gara-gara enggak punya iman, enggak punya iradah. Gara-gara enggak punya iradah, enggak punya suluk. Gara-gara enggak suluk, enggak wusul. Intinya enggak ada iman. Wasababu adamil imani adamul hudati wal mudakirina, dan penyebab utama imannya kagak ada, adamul hudati, tidak memiliki orang yang memberikan petunjuk, wal mudakirina, dan orang yang ngingetin. Kita biar kata tadinya belum demen ngaji, kalau masih punya temen yang ngingetin kita, masih bisa lama-lama. Ya, ini orang udah sama ngaji kagak demen, mainnya sama rombongan yang belahur mulu. Lah kapan mau datang hidayah? Kayak gitu. Sehingga Al-Quran mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian orang yang selalu bersama orang-orang shadiqin, orang yang benar. Kagak bakalan orang itu jadi orang benar. Kagak bakalan orang itu jadi orang benar yang istiqomah
kalau pergaulan habitat dia ada di dalamnya bukan orang-orang benar. Sehingga Al-Quran mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Kenapa Allah bukan kata wa kunu minas sadiqin? Jadilah engkau bagian orang benar. Karena orang benar kalau temennya kagak benar, lama-lama kagak benar. Sehingga ke bawah. Ya enggak? Ke bawah. Emang udah kayak eceng gondok. Lah akarnya kagak nancep lo ke bawah. Air ngidul de ngidul. Air ngalor de ngalor kayak pohon bambu. Pohon bambu angin ke kanan de ke kanan, ke kiri pun kagak patah. Ya enggak? Kalau eceng sih namanya biar kata ke bawah begitu, masih ada di atas. Lah kalau ya enggak, dengan ngambang tenggelam. Oh, itu lebih parah lagi. Nauzubillah. Jadi pergaulan itu menentukan. Kita bukan disuruh sekedar jadi orang benar. Kagak bakalan kita bisa mantep jadi orang benar kalau pergaulan itu bukan pergaulan orang benar. Sehingga Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah orang yang bersama orang benar. Ketika kita udah selalu dalam komunitas orang benar, insya Allah apa terus. Tapi bukan sekedar disuruh jadi orang benar, disuruh orang yang bersama orang benar. Sehingga kata Imam Ghazali ini, penyebab orang itu susah beriman karena dia punya teman pergaulan sepak terjang hidupnya bukan sama orang-orang yang ingat. Emang udah malas sama ibadah, mainnya sama orang yang kagak sembahyang lah, asar liwat subuh lagi. Wal ulama'i billah, dan jauh dari ulama-ulama yang makrifah kepada Allah. Al-hadina, yang mereka itu menunjuki ila tariqihi, kepada jalan Allah. Wal munabbihina, dan orang-orang yang memberikan warning ala haqaratid dunya, atas hinanya dunia, wan kiradhiha, dan musnahnya dunia, hilangnya dunia. Wa izami amril akhirati, dan memberitahu akan besarnya urusan akhirat. Wa dawamiha, dan kelanggengan kekekalan akhirat. Fal khalqu ghafiluna, maka makhluk-makhluk itu banyak yang lalai. Qadin hamaku, mereka telah terjerumus fi syahwatihim, dalam syahwat mereka. Wa ghasu, dan mereka tenggelam fi raqdatihim, dalam tidur yang lelap. Wa laysa fi ulama'id dini man yunabbihuhum, dan enggak ada ulama agama. Wa laysa fi ulama'id dini, dan tidak ada bagian dari ulama agama man yunabbihuhum, orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Fa in tanabbaha minhum mutanabbihun, maka jika ada yang sadar di antara mereka oleh mutanabbihun, orang yang tersadar, ajaza'an suluki tariqi li jahlihi, seandainya ada yang sadar dia tengah, tetapi ajaza'an suluki tariqi li jahlihi, dia enggak mampu untuk menempuh jalan akhirat karena kebodohannya. Ya, taruhnya ada yang sadar, dia belum bisa selamat. Fa in talabat tariqa minal ulama'i, maka jika orang itu mencari kebenaran dari ulama, wajadahum, maka orang itu mendapati ulama-ulama tersebut ma'ilina ilal hawa, condong kepada hawa nafsu. Ya, sekalinya nemuin ulama abal-abal, ya enggak, ketahuan emang lagi keder, diunjukin orang keder lah, sesat. Ya, jadi faktor orang itu enggak wusul bukan semata-mata disebabkan oleh faktor yang ada di dalam dirinya, juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Ya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu, dia banyak ngerjain ibadah, tapi kayaknya ada yang ganjel dia nih untuk khusyuk. Bertahun-tahun dia ibadah, ada ganjelan dalam hatinya. Singkat cerita, dia nanya sama emaknya, wahai ibuku, saya bertahun-tahun ibadah, tapi masih ada
semacam ganjelan dalam diri saya. Saya susah buat khusyuk. Ini penyebabnya apa? Saya mau nanya sama ente. Dari mula ane kecil pernah nggak ada makanan yang kagak halal masuk dalam diri ane? Pernah nggak ente mengkonsumsi makanan yang nggak halal? Apa kata temannya? Gue inget-inget begini nih. Dulu lagi zaman nyusuin lu, ada tetangga yang punya keju katanya paling enak. Itu aneh meniat minta, itu tetangga belum pulang. Begitu aneh masuk ke dapurnya, itu tinggal res-resannya doang. Ngerti res-resan? Laksana emping yang pada sempurna udah kali tinggal res-resannya doang, itu yang pada apa sih ancurannya. Begitu aneh datang, itu juga langsengnya tempatnya udah ditaruh di bawah, kayaknya udah mau dicuci. Iseng-iseng orang udah mau dicuci, begitu ini korek tuh gegedok res-resan hampir sama. Aneh jilatin aja, jilat doang, padahal res-resannya doang. Itu juga langsung apa sih namanya tempatnya, toplesnya dah udah mau dicuci, udah taruh. Dia comot tuh res-resannya, dia cobain lupa, belum ngomong sama orang. Mungkin gara-gara itu, wah boleh buah dah. Ini nih yang jadi penyebab aneh susah kalau ibadah ngerasain lezat khusyuk gara-gara ini. Ayo kita paranin, padahal udah tua, tetangganya masih hidup. Diparanin, minta maaf, minta redo, minta halal. Dulu kagak sengaja pernah ngambil res-resan dari bekas keju, dia makan. Akhirnya tuh tuan rumah ngeredoin hal la ilaha segala yang begitu. Laksana jambu kan tuh jambu udah nyebusuk jatuh di tanah, lah sampai mau reken ya enggak. Tapi ternyata hal yang sepele yang kita anggap remeh itu yang jadi batu sandungan besar buat kita wusul lezat khusyuk sama ibadah. Masya Allah, begitu udah diredoin, Imam Abu Yazid Al-Bustami udah enggak ngerasain lagi gangguan sinyalemen yang mengganggu khusyuknya dalam ibadah. Ya, jadi masalah ini kadang-kadang bukan dari kita, dari faktor lain juga ada. Ya, nuntut ilmu orang bisa sukses bukan sekedar kecerdasan dia, boleh jadi barokah gurunya, boleh jadi barokah kitabnya, kan begitu. Ya, banyak faktor gitu. Nah ini begitu juga. Ya, bukan hanya dari maksiat yang dia lakukan. Ternyata dari orang yang selama ini ngajarin dia, tapi orang yang ngajarin motivasinya bukan ikhlas. Ya, motivasinya bukan ikhlas. Guru yang ngajarin ilmu kagak ikhlas, ya muridnya nggak bakal berkualitas. Orang ngomongin amplop mulu, ya nggak? Gimana mau ikhlas? Murid itu begitu juga. Wa wajadahum ma'ilina ilal hawa. Sekalinya pengen nemu sama ulama, nemuin ulama odong-odong yang ma'ilina ilal hawa, yang mereka condong kepada hawa nafsu, adilina yang menyimpang an-nahjit tariqi dari jalan yang benar. Fasara dhaful iradati, sehingga lemahnya iradah itu, wal jahlu dan kebodohan bitariki dengan jalan yang benar, wa nutqul ulama'i bil hawa, nasihat ulama yang didasari oleh hawa nafsu, sababan itu semua menjadi penyebab li khuluwi tariqillahi ta'ala, sepinya orang-orang yang menuju Allah, anis salikina fihi, orang-orang yang istiqomah jalan pada jalan Allah. Penyebab besarnya adalah ulama su. Yang kata Nabi, yang paling saya takutin dari Dajjal ngerusak iman, tapi yang paling saya takuti adalah dari Dajjal itu, yang lebih-lebihan saya takutin menimpa umat saya daripada Dajjal adalah ulama su.
sepinya orang benar di dunia ini karena penyebab utamanya adalah ulama-ulama yang orientasinya mengejar dunia bukan akhirat. Naudzubillah. Naudzubillah. Wa mahma kana al-matlubu mahjuban wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Terakhir dulu, nasihat mungkin buat menjelang Ramadan. Oh sekarang? Iya. Ya udahlah, udah kebanyakan.